ini akan menjadi tumpukan hutang yang berkelanjutan dan jangan sampai ingin menjadi beban negara. Nah, pertanyaan saya, apakah konsep penyelesaian hutang WUS ini berkaitan dengan rencana kita membeli pesawat terbang dari Cina? Nah, ini menjadi pertanyaan menarik. Apakah ini bisa menjadi solusi untuk meringankan KCIC dalam pengelolaan WUS, atau ada konsep-konsep lain? Rakyat menunggu. Yang jelas, saya mendorong agar aparat penegak hukum juga mengusut apakah ada dugaan korupsi dalam pembangunan kereta cepat WUS ini. Kita menunggu, rakyat menunggu. Jangan sampai presiden buruk akhirnya menjadi beban kita dan anak cucu kita ke depan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Sahabat Indonesia, polemik hutang kereta cepat WUS semakin hari semakin mengemuka. Awalnya ini adalah pertanyaan wartawan terkait dengan utang dari KCIC, kereta cepat Indonesia Cina, yang dinamakan WUS, mencapai 116 triliun. Yang ditanyakan wartawan kepada Menteri Keuangan Purbaya, dan Pak Purbaya mengatakan dia tidak akan menggunakan APBN untuk membayar hutang dari KCIC atau WUS, karena itu adalah BUMN, harusnya itu yang menanggung adalah Danantara. Nah, setelah itu masalah itu terus bergulir seperti bola salju dan akhirnya menyita perhatian publik. Nah, seperti kita duga bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung ini banyak kontroversi. Di perencanaan yang sangat kontroversial, ada dugaan markup juga, ada dugaan juga bahwa ini berpotensi mencaplok wilayah Indonesia kalau kita tidak bisa membayar. Ini seperti terjadi di Sri Lanka, dan beberapa orang bertanya, mengapa ini akhirnya kereta cepat itu beralih ke Cina, padahal dulu proposal awal itu diberikan oleh JICA dari Jepang gitu, dengan skema G2G dan bunganya hanya 0,1%. Setelah masuk proposal Cina menjadi B2B dan bunga hutangnya itu mencapai 2% lebih dan bahkan menjadi lebih dari 3%. Ada pertanyaan saya gitu, kalau KCIC itu adalah konsorsium dari pilar sinergi BUMN Indonesia dan BUMN di Cina, kalau ada hutang seharusnya ini ditanggung oleh konsorsium itu, bukan 100% tanggung jawab dari BUMN di Indonesia, terutama PT KAI sebagai induk dari KCIC. Gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya ini, saya menghubungi sahabat saya, pengamat kebijakan publik, Mas Agus Pambagio, yang sangat tahu persis tentang permasalahan awal pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Mari kita ikuti pembicaraan saya dengan Mas Agus Pambagio via telepon berikut ini. Mas Agus, saya ingin tahu awal mualanya tentang bagaimana dulu kontroversi pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Kontroversinya karena itu program G2G loan-nya JICA Jepang yang diambil paksa atau diambil saja oleh Jokowi, diberikan pada Cina, kan gitu. Itu kontroversinya. Karena kalau tidak itu kan utang G2G. Dan proposalnya sudah jadi dengan bunganya 0,1. Secara teori kan lebih bagus bahwa itu menjadi dari G2G menjadi B2B gitu. Harusnya, tetapi kan dipaksakan. Jadi proposal yang sudah dibuat oleh JICA kan dibantu teman-teman UGM dan UI. Itu konsesinya 40 tahun, bunganya 0,1%.
Kalau dinaikkan 0,1 aja itu sudah nggak bisa bayar. Oke. Terus diambil itu diberikan pada Cina, dibantu oleh ITB, dirubah proposalnya. Terus bunga 2%. Gede banget. Iya. Dan itu terus ya dengan segala macam hitung-hitungannya dirubah, stasiun dirubah, ya cost overrun. Oke. Cost overrunnya bunganya 3,4. Nah, ngeluh. Nambah. Wis ora iso ya, wis mesti lah iso bayar. Itu sudah Mas Agus prediksi dari awal ya? Sudah, kan proposalnya Jepang ada. Saya dulu punya proposal Jepang, proposal Cina, tapi wis wis barang wis dibangun wis ngopo aku itu. Saya malah diangkat-angkat. Nah. Itu 0,1 lho sing gawe kuwi salah satu dirut BUMN, sekarang dirut BUMN itu marah-marah pada saya, kenapa tuh loh yang rubah yang rubah koncomu. Oh, oke. Tuh. Mas, sekarang yang terjadi itu kan hutang sampai 116 triliun ya. Nah, kalau kita bicara tentang kursnya konsorsium itu kan 60% dari pilar sinergi BUMN Indonesia. Ya. Yang 40 juga dari Cina. Harusnya dari Cina juga nanggung utang itu kan sebetulnya. Ya sebetulnya, tapi saya agak kurang jelas, aku bukan ke orang keuangan, itu 60 uang itu bagaimana equity liability-nya seperti apa, itu yang perlu dicari. Oke. Pak Mahfud dalam satu podcast beliau mengatakan bahwa ada pembengkakan dari perhitungan awal di Indonesia lalu di Cina-nya jadi berubah. Jadi bisa jadi. Nah, makanya saya pembengkakan itu ada di mana? Tuh. Kalau ada potensi pembengkakan, ada potensi korupsi juga ya, Mas? Iya dong. Makanya teman-teman kejaksaan nanya, ya saya bilang diperiksa saja. Yang kontraktornya. Ada 3 tiang dulu dirubuhkan. Terus ada macam-macam lah. Dulu desain awalnya kan dari Manggarai terus berubah dari Halim, perlu equity dari Halim terus berhenti di mana itu yang di Purwakarta itu Walini. Itu kemudian Walini, terus kemudian itu kan menyebabkan cost overrun. Mas, terkait dengan penggunaan stasiun Halim, itu kan menggunakan aset negara itu ya. Sepengetahuan Mas Agus, apakah ada kompensasi dari proyek B2B ini kepada negara untuk mengambil tanah negara di Halim itu? Sepertinya tidak, Mas. Tapi tolong dicek. Mungkin saya salah. Tapi itu tanah TNI AU itu. Iya. Karena saya sudah konfirmasi kepada KSAU yang pada waktu itu Pak Agus Supriyatna, beliau menolak gitu loh penggunaan itu kan, itu kan kesatrian, objek vital nasional gitu loh. Jadi mengapa nggak ke Manggarai aja atau Jakarta Timur lah yang terkoneksi dengan LRT gitu ya? Iya. Makanya saya curiga nggak ada. Karena kan ini kekuasaan Jokowi itu. Iya. Kalau prediksi Mas Agus, berani nggak ya Pak Prabowo untuk mengusut ini tentang ada dugaan korupsi, markup, atau mungkin ada salah tata kelola, salah perencanaan dan sebagainya? Ya itu dimulai dari Purbaya toh, disuruh dia tidak, karena dengan rame gini kan pasti muncul istilah makam, muncul segala macam, ya baru bisa diperiksa. Kalau Prabowo langsung kayaknya berat juga dia. Yang saya khawatirin adalah justru geopolitik efeknya. Belajar dari pelabuhan di Sri Lanka yang diambil alih Cina jadi pangkalan militer. Nah, kalau itu nanti kita serahkan ke Cina, misalnya diambil Cina karena bangkrut dan sebagainya, Cina nggak akan mau ngambil, ngapain barang di tengah itu. Yang saya khawatirkan, dia meneruskan desakan di Natuna, Mas. Nah, ini juga disampaikan oleh Pak Mahfud ya, bahwa ada potensi nanti kalau kita nggak bisa bayar, kemudian ada konsesi untuk pengambilan di Pulau Natuna Utara gitu loh. Apakah ya itu Pak Mahfud sangat bisa Pak Mahfud ngambil pernyataan saya di TV itu. Jadi sangat bisa Mas. Sekarang kan Cina mau
mencoba Natuna mendekat toh. Karena banyak lah itunya. Nah, jadi masih bisa ditahan. Tapi nanti kalau sudah itu, perkiraan saya ya, nanti bisa ditanyakan ke TNI. Itu possibility-nya bagaimana? Dia bilang, saya mau bangun di sini. Lo nggak usah cerewet, kan udah punya uang di sana. Itu misalnya. Tapi dengan adanya pembelian pesawat terbang ini sekarang oleh Prabowo, itu bisa dinegosiasikan kan. Itu kan alat diplomatik aja. Oke. Masalah-masalah gitu. Itu perkiraan saya, Bang. Atau ini barter masalah aja itu? Iya. Kan Cina sedang untuk menjadi adidaya toh. Setelah Soviet redup kan dia dengan Amerika nih head to head. Kan bisa saja. Problemnya kan dulu itu dari zaman pemerintahan Pak Jokowi kan ternyata diketahui bahwa ada penjaminan pemerintah terhadap utang-utang itu ya? Dulu awalnya kan karena dengan Jepang kan tidak ada jaminan, kan itu G2G. Ya sudah pasti masuk ke APBN teman. Terakhir Mas, harapan Mas Agus apa terhadap solusi ini ya, utang membengkak dan kerugian yang terus berlanjut ini? Ya, namanya kan utang, kan harus dibayar. Oke. Ngono Mas. Ya. Mas Agus, terima kasih waktunya Mas Agus ya. Ya. Terima kasih. Yo, sami-sami. Mas, makasih Mas. Monggo. Assalamualaikum Mas. Sahabat Indonesia, itulah wawancara saya by phone dengan sahabat saya, Mas Agus Pambagio. Banyak hal yang disampaikan oleh beliau bahwa memang benar banyak keganjilan yang terjadi dan ini bom waktu yang ditinggalkan Jokowi buat rakyat Indonesia. Nah, beban ini sekarang harus ditanggung oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Skema penyelesaian seperti apa sampai sekarang belum tahu. Apakah Danantara akan membuat skema penyelesaian yang menguntungkan kita? Jangan sampai seperti kekhawatiran dari Mas Agus Pambagio tadi bahwa kalau kita ternyata akhirnya tidak bisa membayar, kejadian di Sri Lanka bisa terjadi. Di Sri Lanka itu karena negara tidak bisa membayar hutang kepada Cina, lalu pelabuhan di Sri Lanka dijadikan pangkalan militer oleh Cina. Nah, ketakutan kita yang disampaikan oleh Mas Agus Pambagio, jangan-jangan nanti kalau kita tidak bisa membayar hutang, itu Pulau Natuna Utara itu bisa juga diambil oleh Cina sebagai kompensasi dari hutang itu. Ini juga diamini juga oleh Profesor Mahfud MD dalam satu podcastnya. Kekhawatiran itu ada dan kalau itu terjadi itu melanggar konsep konstitusi kita, kedaulatan kita akan dilanggar habis-habisan hanya karena ulah seorang pemimpin yang ingin meninggalkan legacy yang ya untuk mengglorifikasi dirinya yang akhirnya membebani rakyat, membebani negara. Nah, penyelesaian yang disampaikan Mas Agus sangat bagus sekali. Kita tunggu bagaimana Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Danantara plus Komisi 11 untuk mendiskusikan hal ini. Apakah ini bisa diselesaikan secara bisnis murni tanpa membebani negara? Sebetulnya sangat tidak fair juga kalau dividen yang dikumpulkan Danantara dari BUMN harus membayar hutang-hutang itu. Saya mendorong agar negara juga menyelidiki apakah ada potensi korupsi, ada dugaan ini ada markup juga sampai 3 kali lipat dari ongkos per kilometernya mencapai 4 juta dolar sekian menjadi 17 juta dolar sekian. Ini kan harus kita terisi lagi. Belum lagi sinyalmen yang disampaikan oleh mantan KSAU Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna yang juga diamini oleh Mas Agus Pambagio bahwa penggunaan stasiun Halim itu menggunakan aset negara. Nah, pertanyaannya karena WUS ini adalah B2B, apakah ada kompensasi dari konsorsium ini kepada negara karena mengambil alih aset negara di Halim? Ini pertanyaan juga yang harus dijawab oleh negara. Banyak masalah. Mudah-mudahan Presiden Prabowo punya keteguhan dan keberanian untuk mengusut hal ini, diungkap siapa dalang dari silang sengkarut permasalahan ini, Kejaksaan Agung bertindak, apakah ada potensi korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau mungkin unsur memperkaya diri dari proyek ini harus diusut tuntas. Rakyat mendorong itu
supaya presiden buruk ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Sahabat Indonesia, WUS harus menjadi perhatian kita semua. Kita bangga mempunyai kereta cepat, tapi bukan dengan cara begini. Konsep masalahnya, hutang WUS mencapai 116 triliun. Setiap tahun kerugiannya mencapai 4,6 triliun tahun 2024. Semester pertama tahun 2025 sudah rugi 1,6 sekian triliun. Sampai kapan hutang ini terus menumpuk dan bunga hutangnya pun mencapai 2 triliun per tahun. Ini akan menjadi tumpukan hutang yang berkelanjutan dan jangan sampai ini menjadi beban negara. Nah, pertanyaan saya, apakah konsep penyelesaian hutang WUS ini berkaitan dengan rencana kita membeli pesawat terbang dari Cina? Nah, ini menjadi pertanyaan menarik. Apakah ini bisa menjadi solusi untuk meringankan KCIC dalam pengelolaan WUS, atau ada konsep-konsep lain? Rakyat menunggu. Yang jelas, saya mendorong agar aparat penegak hukum juga mengusut apakah ada dugaan korupsi dalam pembangunan kereta cepat WUS ini. Kita menunggu, rakyat menunggu. Jangan sampai presiden buruk akhirnya menjadi beban kita dan anak cucu kita ke depan. Dan satu lagi yang penting, berpotensi membahayakan kedaulatan negara. Demikian sahabat Indonesia, opini saya, dan terima kasih kepada Mas Agus Pambagio. Kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.